Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda, pertama-tama akan perkenalkan nama Ibu Siti Nuraisyah. Bisa Ananda panggil dengan Ibu Siti. Sebelum kita memulai sesi konseling, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Silakan perkenalannya. Baik Bu, perkenalkan nama saya Rahma Yunita, biasa dipanggil Rahma. Baik, sebelumnya apakah Rahma tahu kalau tentang konseling trauma? Tidak tahu, belum tahu. Oke, sedikit Ibu jelaskan bahwa konseling trauma ini membantu Ananda untuk keluar dari trauma yang Ananda alami. Nah, apakah Ananda sudah bisa kita laksanakan konselingnya? Sudah Bu. Baiklah. Jadi bisakah Ananda ceritakan masalah trauma yang Ananda alami? Baik Bu. Jadi saya tuh trauma dulu tentang rumah sakit Bu. Apapun itu hal yang berbau dengan rumah sakit itu saya sangat trauma Bu. Baik itu melihat orang sakit maupun di rumah sakitnya. Jadi dulu umur sekitar 2 tahun. Jadi saya melakukan kecelakaan bersama nenek saya Bu. Yang mana pada saat itu kebetulan saya lagi sama nenek di rumah dan kami cuma pas itu berdua di rumah. Nenek saya pergi belanja ke seberang sana ke tukang sayur, lalu saya tinggal di rumah yang di seberang sini. Jadi ketika saya lari mengejar nenek saya yang sedang belanja sayur, nenek saya juga berlari mengejar saya. Jadi kami pas di tengah-tengah itu kami ditabrak mobil Bu. Nah pada saat itu posisinya kaca mobil itu pecah semua dan kepala saya itu dijahit, kemudian ini saya patah, lalu pipinya ada yang robek dan nenek saya lututnya yang patah serta kaki dan luka-luka di bagian lainnya. Nah itu pas itu saya mungkin dirawat di rumah sakit yang beberapa lama, berminggu-minggu mungkin Bu, dan pas saya lagi dirawat itu mungkin orang tua saya enggak tahu bahwa saya ini akan mengalami trauma terhadap rumah sakit dan apapun itu jenis bentuknya. Dan sampai sekarang saya nggak bisa melihat orang sakit Bu, apalagi kayak ada infus darah, ada alat-alat itu. Jangankan seperti itu, melihat korban saja, orang pakai korban saya udah lemas badannya Bu gitu. Udah itu Bu. Berarti kalau Ananda lihat orang yang kecelakaan itu bisa trauma juga? Kecelakaan sangat trauma Bu, karena tubuh saya tuh lemas, nggak bisa apa-apa gitu Bu. Saya pucat. Baiklah, sekarang kita akan melakukan konseling hipnoterapi yang namanya Jadi kalau konseling hipnoterapi itu bagaimana apa Bu? Nah, konseling hipnoterapi itu terapi yang dilakukan untuk membantu Ananda supaya traumanya itu berkurang gitu. Nah, sekarang Anda coba untuk duduk dengan tenang, nyaman, rileks. Nah, coba pejamkan mata Anda. Oke. Selanjutnya, coba tarik nafas secara perlahan, hembuskan. Ulangi lagi selama beberapa detik. Oke. Apakah sudah rileks? Sudah Bu. Oke. Sekarang biarkan tubuh Anda mulai rileks, santai aja, tidak perlu tegang. Oke. Semakin Ananda menarik nafas, tubuh Anda semakin rileks, pikiran Ananda semakin tenang. Nah, sekarang
Coba bayangkan Ananda itu berada di tempat yang paling nyaman, tempat yang membuat Ananda merasa aman. Apakah sudah? Sudah, Bu. Oke. Sekarang Ananda berada di mana? Di suatu alam yang asli itu, Bu. Baik, coba bayangkan Ananda suasananya itu tenang, adem, aman. Tidak ada hal yang membuat Ananda itu merasa takut. Nah, sekarang Ibu akan menghitung dari 5 sampai 1. Dan setiap hitungan itu membuat Ananda semakin rileks. Oke. 5, tubuh mulai santai. 4, pikiran semakin tenang. 3, tubuh semakin ringan. 2, semakin rileks. 1, kamu berada dalam kondisi yang sangat nyaman. Oke, sekarang dalam kondisi yang nyaman ini, Ibu ingin Ananda itu membayangkan sesuatu secara perlahan. Coba bayangkan Ananda itu berada di luar rumah sakit. Nah, sekarang Ananda masih berada di tempat yang aman, hanya melihat bangunan rumah sakit dari jauh. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ananda? Tenang, Bu. Ya. Agak takut gitu, Bu. Oke, itu tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Nah, sekarang tetap tarik nafas pelan. Kamu aman, semua dalam kendali kamu. Nah, sekarang bayangkan Ananda tetap tenang, tubuh Ananda rileks. Ananda masih berada di tempat yang aman. Nah, sekarang katakan dalam hati Ananda, saya aman, saya aman, saya tenang, saya tenang. Apakah sudah? Bagus sekali. Oke, sekarang bayangkan Ananda mulai mendekati rumah sakit itu. Ananda tetap tenang, tubuh Ananda santai, nafas Ananda teratur. Nah, Ananda melihat rumah sakit sebagai tempat untuk membantu orang menjadi sehat. Tempat yang aman, tempat yang penuh bantuan. Semakin Ananda membayangkan, semakin Ananda merasa nyaman, semakin tenang. Nah, mulai sekarang, setiap Ananda melihat rumah sakit, Ananda akan merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan merasa aman. Sekarang, coba Ananda bayangkan masuk ke rumah sakit itu. Ananda duduk dengan tenang, Ananda merasa lebih nyaman. Ananda melihat dokter dan perawat yang ramah. Ananda merasa lebih aman. Sekarang, apa yang Ananda rasakan? Saya sudah mulai tenang, Bu. Tidak ada rasa trauma lagi. Traumanya ada mulai berkurang. Bagus sekali. Rasakan ketenangan itu. Biarkan tersimpan dalam diri Ananda. Nah, mulai sekarang. Nah, baiklah. Sekarang saya akan membantu Ananda untuk kembali ke kondisi seperti biasa. Tetap membawa rasa tenang ini ya. Saya akan menghitung dari 1 sampai 5. 1, kamu mulai kembali perlahan. 2,
tubuh mulai terasa lebih ringan. 3. Tarik nafas perlahan. 4. Gerakkan tangan dan kaki kamu. 5. Silakan buka mata perlahan. Oke, bagaimana perasaan Anda sekarang? Saya sudah mulai tenang, sudah rasa traumanya sudah mulai berkurang, Bu. Bagus sekali. Semoga rasa tenang ini Anda rasakan ketika berada di rumah sakit ya. Oke, terima kasih kepada Ananda karena telah mengikuti sesi konseling ini. Baiklah, apakah Ananda mau melanjutkan sesi konseling berikutnya? Rasa saya cukup, Bu. Saya melakukan mengulangi sesi konseling dengan Ibu mungkin Baiklah, kira-kira kapan? minggu depan aja, Bu. Kebetulan saya lagi free di hari Rabu. Bisa nggak, Bu? Pada hari Rabu jam 2 aja, Bu. Bisa, Ibu tunggu di ruangan ya. Baik, terima kasih kepada Anda. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Sebelumnya Ibu sebagai konselor yang akan menemani Ananda untuk siang ini. Nah, baik, sebelum kita memulai sesi konseling kita, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Felicia Izzuti. Ibu yang akan selaku konselor yang akan menemani Ananda pada siang ini. Nah, kalau Anda berkenan, silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu agar sesi konseling kita ini lebih rileks dan lebih jauh lebih tenang. Baik, Ibu, perkenalkan saya Siti Aisyah, biasa dipanggil Siti. Baik Siti. Nah, sebelumnya apakah Siti sudah pernah melakukan konseling trauma? Nah, baik, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu konseling trauma. Nah, konseling trauma ini di sini Ananda akan menceritakan segala masalah yang Anda rasakan dan dan masalah tersebut akan dirahasiakan dan tidak akan ada sampai ke orang lain. Nah, kecuali jika ini membahayakan diri Anda. Nah, baik, tujuannya di sini untuk menangani dan menuntaskan masalah Anda agar jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, apakah Anda sudah siap untuk menceritakan keluh kesah Anda di masa lalu atau dan trauma apa yang Anda merasakan di masa lalu? Baik, Ibu persilakan kepada Anda. Kenapa Anda sampai datang ke ruangan konseling trauma tersebut dan trauma apa yang Anda rasakan? Ibu mohon Anda bersukalah untuk menceritakan masalah Anda. Jadi saya trauma sama bunyi sirene ambulans. Berarti Anda sangat trauma dengan bunyi sirene ambulans. Dan trauma itu sejak kapan Anda rasakan? Sejak awal perkuliahan, sebelum perkuliahan. Dan Ibu boleh tahu apa yang menyebabkan Anda sampai setrauma itu dengan sirene ambulans? Karena dulu sebelum kuliah itu ada salah satu keluarga saya yang tiba-tiba drop, Bu. Jadi dia dibawa ke rumah sakit pakai ambulans. Terus jadi saya cemas dan itu jadinya saya takut kehilangan itu, Bu. Terima kasih Anda telah sukarela untuk menceritakan trauma Anda. Nah, di sini Ibu juga akan melakukan hipnoterapi namanya di konseling trauma ini. Nah, apakah Anda sudah bersedia untuk melaksanakan hipnoterapi tersebut? Baik, Anda. Nah, sekarang coba Anda duduk dengan tenang, dengan nyaman, senyaman Anda saja, boleh bersender atau dimanapun, pokoknya dengan senyaman Anda saja.
Nah, lalu tarik nafas perlahan dan hembuskan. Tarik nafas perlahan lagi, lalu hembuskan. Nah, bagus sekali. Nah, sekarang biarkan tubuh Ananda ini merasakan rileks terlebih dahulu dan merasakan nyaman dengan ruangan yang telah tersedia ini dan merasakan aman juga. Dan Ananda juga tidak perlu tegang di ruangan ini. Kita hanya ada bertiga di ruangan ini. Nah, jadi mulai dari kepala Ananda, terus dahi Ananda, rilekskan bahu juga, dan rilekskan rang-rang bagian mulut Ananda, bagian tangan Ananda juga. Sekarang bahu Ananda mulai merasa ringan, lalu juga Ananda mulai merasa rileks, punggung Ananda merasa lebih nyaman, dan kaki Ananda juga merasa lebih santai. Nah, semakin Ananda menarik nafas, tubuh Ananda juga semakin rileks dan pikiran Ananda juga semakin tenang. Sekarang Ibu mau minta kepada Ananda, coba Ananda tutup mata Ananda dan Ananda bayangkan bahwasannya Ananda ada di tempat yang lebih nyaman, tempat yang membuat Ananda tuh merasa lebih tenang dan lebih aman. Nah, sekarang dan Ibu bertanya sekarang Ananda berada di mana? Bayangkan kalau Ananda berada di rumah dengan suasana yang tenang dan tidak ada satupun hal-hal yang mengganggu ketenangan Ananda dalam bayangan Anda tersebut, dan tidak ada hal yang membuat Ananda takut. Semakin Ananda menikmati suasana tersebut, tubuh Ananda semakin rileks dan pikiran Ananda semakin tenang. Nah, sekarang Ibu akan menghitung dari 5 sampai 1. Setiap hitungan membuat kamu semakin rileks. 5, tubuh mulai rileks. 4, pikiran semakin tenang. 3, tubuh semakin ringan. 2, semakin rileks. 1, kamu berada dalam kondisi yang lebih aman dan lebih nyaman. Nah, sekarang dalam kondisi yang nyaman ini, kamu hanya melihat bangunan rumah sakit dari jauh. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Tidak apa-apa, itu wajar sekali. Tetap tarik nafas pelan-pelan. Kamu aman dalam kendali kamu sendiri. Sekarang coba Ananda bayangkan Ananda itu tetap tenang. Ananda membayangkan tapi Ananda dengan keadaan tetap tenang, tubuh tetap rileks, Ananda masih berada di tempat yang aman dan nyaman. Nah, sekarang katakan dalam hati Ananda bahwasanya itu Ananda tuh aman, tapi sebanyak 3 kali. Saya aman, saya aman, saya aman. Nah, sekarang katakan lagi, saya tenang, saya tenang, saya tenang sebanyak 3 kali juga. Nah, apakah Anda sudah melakukan itu? Baik, bagus sekali. Sekarang bayangkan juga kalau Anda tuh mulai mendekati rumah sakit, terus Anda tetap tenang. Anda melihat rumah sakit itu, tapi Anda dengan keadaan tetap tenang. Tubuh Anda tetap santai, napas Anda teratur, dan Anda melihat rumah sakit itu sebagai tempat yang membantu orang menjadi sehat, tempatnya yang aman dan nyaman, tempatnya yang penuh bantuan. Nah, semakin Anda membayangkan itu, maka semakin merasa tenang dan semakin merasa nyaman juga tubuh Anda dan pikiran Anda. Nah, mulai sekarang coba Anda lihat rumah sakit itu dan Anda bayangkan kalau Anda itu akan melihat lebih tenang lagi gitu. Jadi Anda tidak akan merasa ketakutan lagi melihat rumah sakit. Nah, sekarang ketika Anda melihat dokter dan perawat yang ramah, Anda merasakan lebih aman bahwasannya rumah sakit itu dan seringnya ambulan yang Anda rasakan itu bukan salah satu trauma yang mengganggu Anda. Nah,
Sekarang Ibu minta juga kepada Ananda. Nah, jadi setiap Anda merasakan takut tersebut, Anda bisa Ananda bisa menarik nafas Ananda dengan perlahan, dan maka itu akan membuat pikiran Ananda lebih tenang. Nah, jadi setiap Ananda melakukan itu, setiap trauma itu terasa kembali, maka Ananda usahakan untuk menarik nafas Ananda dan membayangkan dan seperti apa yang Anda bayangkan pada hari ini. Nah, baik, Ibu harap Anda membuka mata Anda dengan pelan-pelan. Nah, Anda boleh mengatakan bahwasanya Anda itu lebih tenang, lebih aman, dan Anda bisa mengendalikan diri Anda. Nah, baik, syukur alhamdulillah. Mungkin karena terapi ini bisa membantu Anda sedikit merilekskan pikiran Anda dan menenangkan rasa-rasa takut yang Anda rasakan. Nah, baik, mungkin apakah sesi konseling ini sudah merasa membantu Anda? Baik, jika Anda masih belum merasa terbantu, kita masih dan Ibu masih dengan lapang dada untuk menerima Anda kembali untuk datang ke ruang konseling ini. Nah, jika Anda berkenan kembali melakukan konseling lanjutan, Anda boleh menentukan jadwalnya dan harinya dan jamnya juga. Apakah kita akan melakukan konseling lanjutan? Ya, Ibu. Boleh Ibu minta waktunya kapan, harinya apa, dan jamnya? Hari Selasa saja. Baik, Anda silakan datang kembali dengan jadwal yang Anda tentukan, dan Ibu akan berada terus di ruangan ini. Nah, baik, terima kasih Anda telah berkenan hadir datang ke ruangan ini. Ibu mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melakukan konseling traumanya. Bisa kita mulai. Oke, Anda bisa duduk dengan rileks saya agak perlu tegang. Nah, rileks sampai mudahnya. Nah, Anda bisa tarik nafas pelan-pelan, lalu dihembuskan. Bagus, ulangi sekali lagi sampai 3 kali. Nah, biarkan seluruh tubuhnya terasa rileks, nggak tegang, kayak Anda santai saja. Nah, kita mulai dari bagian kepala, tangan, dahi, mata, semua indera Anda diapakan dengan rileks. Ya, sudah rileks. Sekarang bahunya udah ringan apa enggak? Tangan, punggung kamu dan juga kakinya sudah. Nah, sekarang coba pejamkan mata Anda. Bayangkan Anda ini sedang berada di tempat yang paling nyaman, yang membuat Anda ini merasa aman. Misalnya Anda lagi berada di suatu pemandangan alam atau di tempat-tempat yang paling Anda merasa sangat nyaman. Nah, dengan suasana yang tenang, kamu duduk dengan nyaman, serta tidak ada hal yang satupun yang membuat Anda ini merasa terganggu. Nah, selain Anda menikmati pemandangannya atau suasana di sana, mungkin tubuh Anda merasa lebih rileks. Nah, pikirannya semakin tenang, tubuhnya mulai santai, kamu berada di posisi yang sangat nyaman. Nah, sekarang posisi Anda ini sudah berada di tempat yang nyaman. Kamu hanya melihat kayak bangunan rumah yang bagus. Serta bagaimana perasaan sekarang? Sudah mulai tenang. Ada sedikit
ada hal yang mengganggu nggak? Sedikit. Sejauh ini Nah itu nggak apa-apa, itu kan wajar. Kemudian kamu tarik lagi nafasnya secara mendalam, lalu dihembuskan secara pelan-pelan. Nah semua kamu akan semua dalam kendalimu. Dan sekarang bayangkan pikiranmu ini tetap tenang dan tubuhmu masih berada di tempat yang kamu bayangkan tersebut. Dan nah kemudian katakan di dalam hati Anda, saya aman, saya tenang. Nah ulangi sekali lagi selama 3 kali, saya aman, saya tenang, dan tidak ada suatu hal yang mengganggu di pikiran kamu. Nah, sekarang coba bayangkan kamu lagi berada di suatu rumah sakit yang dimana tapi tubuh kamu ini tetap merasa tenang, tetap merasa santai, dan nafasmu ini tetap teratur. Kamu melihat rumah sakit itu banyak orang-orang yang lagi disuntik, lagi diinfus. Nah, semakin kamu bayangkan, kamu merasa semakin nyaman, lebih nyaman, dan merasa sangat nyaman sama hal lingkungan tersebut. Dan lagi, coba kita sama-sama bayangkan kamu masuk ke dalam sebuah rumah sakit. Nah, kamu duduk dengan tenang, kamu merasa lebih nyaman. Nah, apa yang kamu rasakan pada saat itu? saya merasakan jauh lebih tenang. Sudah merasakan jauh lebih tenang terhadap hal rumah sakit tersebut. Wah, bagus sekali. Nah, kamu rasakan kesenangan itu. Nah, kamu rasakan kesenangan itu, biarkan itu tersimpan di dalam dirimu. Nah, mulai sekarang setiap kamu berada di rumah sakit, nah itu kamu akan merasa lebih tenang, lebih nyaman. Nah, setiap kamu itu rasa takut terhadap jarum suntik, kamu bisa menghembuskan nafasmu secara mendalam, lalu dihembuskan secara pelan-pelan. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian Anda diulang lagi, tarik nafasnya dalam-dalam, lalu dihembuskan, kemudian ditarik lagi, kemudian dihembuskan, kemudian ditarik lagi, dan dihembuskan. Dan rasa tenang yang ada di pikiran Anda ini akan kembali muncul. Benarkah begitu? Apakah Anda sekarang sudah merasa tenang terhadap pikirannya? Menurut saya sudah mulai merasa tenang. Oke, boleh Anda buka matanya secara pelan-pelan. Duduk masih dengan kondisi santai, aman, nyaman, dengan situasi yang telah Anda layangkan tadi. Nah, sekarang Anda boleh membilangkan saya aman, saya nyaman, dan saya bisa mengendalikan diri saya terhadap hal yang membuat saya trauma tersebut. Ibu, saya merasa aman, saya merasa nyaman, dan saya bisa mengendalikan diri saya dengan apa yang saya rasakan di trauma saya masa lalu. Ya, baik, terima kasih Anda. Semoga Anda tidak lagi trauma terhadap baik itu jarum suntik, baik itu dengan keadaan di rumah sakit. Ibu harap mungkin setelah sesi konseling ini selesai, Anda tidak lagi trauma terhadap hal-hal tersebut, sehingga tidak mengganggu pikiran Anda dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah setelah kita melakukan relaksasi tersebut, nah sekarang Ibu menanya kepada Anda, bagaimana perasaan Anda setelah Ibu lakukan terapi tersebut kepada Anda? Apa Anda sudah mulai lega, yang tadi takut akibat jarum suntik dan juga rumah sakit? Nah sekarang bagaimana perasaan Anda?
Saya jauh lebih tenang Ibu, dan saya merasakan kayak mungkin untuk sejauh ini saya tidak kayak sudah mulai merasakan trauma itu tidak ada lagi dalam diri saya. Nah, seperti sudah mulai perlahan traumanya hilang. Nah, Ibu harap untuk kedepannya emang benar-benar hilang trauma ini. Jadi kalau Ananda ingin traumanya hilang, Ananda bisa membayangkan satu hal Ananda itu berada di tempat kayak tadi yang bikin Ananda ini nyaman, aman, dan santai, badannya rileks, semua anggota tubuhnya itu rileks. Nah, baik Ananda, cukup apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terhadap proses konseling kita pada siang hari ini? Ibu sudah cukup, dan saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih telah mendengarkan apa itu trauma saya di masa lalu, dan terima kasih juga telah membuat saya akan melupakan trauma tersebut. Oke, baik. Terima kasih kembali Ananda. Mungkin kita melakukan sesi konseling yang kedua. Itu kapan Ananda? Apakah Ananda akan melaksanakan sesi konseling yang kedua terhadap trauma yang Ananda miliki ini? Boleh Ibu, saya minta untuk minggu depan. Minggu depan di hari Jumat saja. Jumat. Pukul berapa Ananda? Jam 1:30. 1:30. Saya tunggu aja di ruang saya. Kebetulan saya lagi free, nggak ada jadwal di minggu depan. Anda boleh datang saja dengan waktu kepada kami. Oke, terima kasih banyak Anda telah meluangkan waktunya untuk melakukan konseling trauma pada siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata saya salah. Saya sudah dengan alhamdulillah